kemudian saya setelah lulus dari kampus, saya pelayanan di Maluku Utara 2 tahun. Dan waktu di sana itu memang saya menetapkan diri untuk tidak hanya jadi pendeta, tapi jadi, waktu saya nyampe sana saya bilang sama gembala, saya mau jadi tokoh masyarakat Pak di sini. Shalom, selamat datang di Pentecostal Podcast Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Menyambut Bapak Ibu, Saudara di masing-masing tempat Bapak Ibu berada. Hari ini jadi satu edisi yang spesial untuk special season dari Pentecostal Podcast. Karena tentunya ada seorang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah SVP Transaksi Keuangan dari Airnav. Beliau juga adalah seorang ketua umum dari Gempar, ya. Beliau sekarang juga jadi Ketua Biro Politik dan Pemerintahan dari Departemen Misi Transformasi Kreatif di Sinode GBI, sekaligus juga jadi seorang Gembala Sidang Jemaat GLCC, GBI GLCC. Oleh karenanya, tanpa menunggu lama lagi, saya menyambut Bapak Yohanes Sirait. Ya, welcome Pak Yohanes Sirait. Thank you Pak Morris. Satu momen yang luar biasa, bisa kehadiran oleh seorang yang luar biasa di Pentecostal Podcast, di studio Heil Senduk Studio ini. Saya yang terhormat. Luar biasa, luar biasa. Semoga kabarnya luar biasa. Perkenalan tadi memang begitu banyak, dan jujur jadi satu yang membuat satu kesan yang luar biasa. Saya terkesima. Bagaimana sih seorang yang dari Pak Yohanes Sirait, ya, sempat sekolah di STTBI, sekarang jadi gembala, tapi dengan semua posisi sekolah dan lulus dong ya. Oh, sekolah dan lulus ya. Kan ada yang sekolah nggak lulus ya. Oke, itu penting ya. Iya. Lulus dari STTBI dan jadi bagian keluarga STTBI, ya. Sampai akhirnya jadi gembala sidang dan menyemat jabatan yang luar biasa di Indonesia. Boleh cerita mungkin upbringing-nya dari awal mula keluarga, mungkin sampai akhirnya dipanggil Tuhan, sampai akhirnya ada di journey yang luar biasa di titik ini. Oke. Thank you Pak Morris ya. Saya kuliah memang di sini, ya, tamat SMA. Sejak awal memang orang tua saya mendidik saya, membesarkan saya. Orang tua saya pendeta, Pak Henry Sirait, yang sekarang dipercayakan Tuhan dan teman-teman Sumatera Barat jadi ketua BPD Sumatera Barat. Iya. Iya, jadi untuk menjadi seorang pendeta sejak awal. Jadi saya ikut papa saya pelayanan ke desa, kemana-mana, ya. Sejak saya kecil, sejak saya bahkan belum sekolah, saya udah ikut jalan kaki penginjilan kemana-mana sama papa, ke desa-desa. Yeah. Dan saya disiapkan jadi pendeta. Walaupun memang papa bilang, kamu pendeta itu tidak hanya di gereja, tapi harus jadi berkat bagi masyarakat, ya. Karena Yesus datang bukan untuk orang yang beragama, tapi untuk semua manusia, gitu ya. Jadi pendeta yang dimaksud adalah seperti itu. Nah, karena itu saya tumbuh dengan seperti itu. Saya melihat bagaimana papa saya juga melayani tidak hanya di gereja, tapi juga melayani masyarakat, sosial, pergerakan, dan lain-lain. Ya, kalau kita bicara dalam konteks Sumatera Barat, semua kegerakan Kristen, baik politik Kristen maupun keagamaan itu hampir semuanya berawal dari rumah kami, gitu ya. Sehingga saya tumbuh dan besar di pola seperti itu. Nah, makanya waktu saya juga kuliah di Petamburan, saya tetap melakukan kegiatan aktivisme pergerakan. Ya, zaman kami itu misalnya naikin harga BBM dan lain-lain, saya ajak beberapa teman untuk demo di Senayan dan lain-lain. Ya. Itu tahun berapa, Pak? Saya kuliah sini 2004 sampai 2008. 2004 ya. sampai 2008. Di masa itu. Okay. Walaupun kalau ujian, saya nggak demo. Walaupun ada teman saya yang saya ajak, pas ujian dia demo. Saya bilang, kalau ujian jangan demo dong, sini aja gitu ya. Jadi saya tumbuh begitu. Kemudian saya setelah lulus dari kampus, saya pelayanan di Maluku Utara 2 tahun. Dan waktu di sana itu memang saya menetapkan diri untuk tidak hanya jadi pendeta, tapi jadi, waktu saya nyampe sana saya bilang sama gembala, saya mau jadi tokoh masyarakat Pak di sini. Artinya apa? Jadi berkat tidak hanya di gereja saja, karena tempat kami pergi itu tuh memang sangat dibatasi. Gereja cuma ada Katolik satu, Protestan satu yang memang dari Maluku, kemudian sama Pentakostal itu ya GBI. Gitu. Jadi hubungan ini harus kita jaga dengan baik. Dan saya menjaga hubungan itu, kemudian melayani di sana. Kembali dari sana, di sana kita melakukan banyak pelayanan yang luar biasa. Kebetulan
gembala tempat saya melayani juga di Maluku Utara punya kerinduan yang sama, kita bangun sekolah dan lain-lain. Dan jemaat kami waktu itu di sana sempat jadi bupatinya pas setelah saya pergi, tapi pergerakannya kita mulai di sana. Jadi punya panggilan yang sama untuk itu. Ya, untuk tahu periode berikutnya ini beliau jadi ketua BPD Maluku Utara ya Pak Robert. Jadi kita sudah punya panggilan yang sama. Kemudian begitu balik di Jakarta, saya pelayanan. Tapi memang begini, di tahun terakhir saya kuliah di Petamburan, di gereja lokal saya kebetulan kedatangan seorang hamba Tuhan, Nabi dari Malaysia, dan dia waktu berdoa dia bilang begini, setelah kamu kuliah kamu akan fase berikut dari hidup kamu adalah kamu akan melayani di marketplace. Waktu itu hati saya agak dia nggak tahu apa saya kuliah sekolah teologi dan nilai saya cukup baik lah waktu di sini ya gitu, nggak jelek-jelek amat gitu loh. Waktu saya kuliah di sini, kok dia ngomong begini gitu. Tapi dia bilang, karena kamu akan jadi berkat di sana, tapi kamu juga melayani di gereja. Tapi kalau kamu full di gereja, kamu akan kecewa melihat apa yang terjadi di gereja, dan kemudian keluar dan berhasil di luar dan tidak pernah kembali ke gereja. Tapi ketika kamu di luar, kamu akan jadi berkat dan one day kata dia kamu akan kembali sepenuhnya ke gereja, dan jadi berkat yang lebih besar sebagaimana yang kamu lakukan. Waktu itu saya dilema ya. Tapi saya pikir ya udahlah itu kan ya nubuatan yang ya nubuatan itu ada yang benar ada yang enggak gitu kan. Ya udah kita lihat aja lah. Tapi sering berjalannya waktu saya melihat itu menjadi nyata. Ya, saya kembali dari Maluku, selain pelayanan waktu itu karena pelayanan di DPA ya, jadi wakil sekretaris, pelayanan di DPA, kemudian di gereja lokal, kemudian karena memang dari dulu saya suka nulis. Kemudian saya jadi jurnalis, diajak teman. Oke, saya jurnalis. Nah, ketika jadi jurnalis di sana, kemudian berkembangnya waktu saya mulai memahami komunikasi dan lain-lain, membantu beberapa teman jadi konsultan komunikasi. Satu momen ada perusahaan baru berdiri, Airnav Indonesia BUMN, ya, yang memang saya sudah bantu sebelumnya komunikasinya secara informal dengan beberapa pimpinannya. Kemudian mereka bilang, ayo join deh. Gitu. Waktu itu ada beberapa yang ngajak join, ada bank, ada segala macam. Tapi saya pikir strategi komunikasinya mungkin ini menarik. Kemudian saya masuk, tentu saja karena itu BUMN, maka harus ada tes ya, ada assessment di UI, di PPM, ada banyak tes. Puji Tuhan masuk, berhasil. Ya saya jadi juru bicara perusahaan di sana selama 5 tahun. Kemudian pandemi ada problem keuangan di kita, di mana maskapai lagi kesulitan keuangan memang, dan sehingga agak enggan melakukan pembayaran, sehingga piutang perusahaan meningkat. Jadi sekitar di rapat DPR itu muncul 1,6 triliun kalau saya tidak salah. Karena gini, kita punya, karena perusahaan kami itu melakukan kewajiban tugas negara, yaitu melayani navigasi penerbangan. Jadi maskapai bayar nggak bayar tetap dilayani. Nah, akibatnya orang cenderung nggak bayar ya maskapai. Ya, kemudian kondisi agak pelik. Kemudian perusahaan menugaskan saya di sana dengan beberapa diskusi dengan pimpinan. Saya bilang saya belum pernah di keuangan sebelumnya. Memang saya menikahi seorang yang dengan latar belakang akuntansi, tapi saya nggak suka pelajaran akuntansi sejak dulu. Ya, tapi ya udah gitu. Memang saya suka belajar hal baru. Kemudian kita masuk, puji Tuhan sejak saya masuk ada target-target perusahaan ya. Saya akan memastikan pemasukan perusahaan dan mengelola pengeluaran. Itu tugas saya. Jadi ada target angkanya segini yang selama sebelum saya masuk kebetulan tuh di bawah terus dari target karena memang lagi pandemi juga kan. Saya masuk waktu masih masa pandemi, puji Tuhan. Saya bilang sama tim saya di kantor, ini butuh orang yang kuat doa nih gitu. Mereka seperti ketawa, tapi saya pikir iya. Ya bayar nggak bayar tetap dilayani, so gimana caranya gitu ya. Ya pasti ada strategi, tapi saya pikir ya saya perlu berdoa sehingga Tuhan kasih hikmat. Dan puji Tuhan, perusahaan dari rugi jadi untung setelah saya masuk. Dan setiap bulan setelah saya masuk, targetnya jauhnya misalnya gini, bulan lalu tuh target perusahaan segini, capaian saya 100 miliar di atas target perusahaan. Gitu. Jadi ya doa, belajar, Tuhan kasih hikmat. Ya gitulah, dan tapi tetap melayani, tetap
di sinode, di gereja lokal, di mana Tuhan percaya. Karena saya selalu bilang sama, termasuk sama pimpinan saya, yang pertama dan utama saya adalah pendeta. So that's why saya tetap bisa melakukan pelayanan saya, tapi memang butuh kerja keras. Jadi kalau bilang saya full time pelayanan, enggak, saya overtime. Ya, you know it ya kan. Jadi karena saya kerja sampai malam juga, ya tapi saya melakukan semua pelayanan. Ya, bahkan beberapa meeting saya baru dimulai jam 11 malam, jam 12 malam gitu untuk pelayanan. Jadi I'm not full timer, overtime for the ministry. Mungkin jawabannya overtime, tapi saya kan tetap tanya, how do you juggle gitu ya? Karena satu di Airnav keuangan, di Gempar ketua umum ya Pak ya. Terus habis itu di GLCC gembala sidang ya. Adalah biro di Debitrak juga mungkin masih arsiran oke sama Gempar gitu. Cuma ada satu lagi nih kan keluarga anak 3 lagi ya sekarang ya gitu. How do you juggle weekly gitu? Boleh kasih gambarannya gitu mungkin buat I don't know, may I call you an overachiever gitu? Iya ada gini. Kan Yesus bilang ada dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta ya. Iya. Saya merasa saya mungkin dikasih talenta nggak 1, mungkin juga nggak 5, 2 lah ya. Sehingga saya harus mengelolanya semaksimal mungkin. Tetap berusaha humble ya. Iya. Jadi kalau 5 nanti takut kebanyakan. Asian people, you know it. Ya. Oke, ya, siap. Nah, jadi 2 talenta ini saya kelola maksimal. Nah, memang gini. Kita semua punya waktu 24 jam. Ya. Perbedaan orang yang sukses sama tidak adalah yang soal pengelolaan waktu, itu aja sih. Jadi memang padat sekali, tapi saya berusaha buat waktu semaksimal mungkin. Jadi pagi saya selalu berusaha antar anak saya ke sekolah. Jadi habis itu ya saya selalu berusaha buat waktu untuk mereka. Ya, selalu pasti ada. Dan anak saya seperti sekarang ya. Saya baru tiba dari kemarin tengah malam. Lalu pagi ini saya jalan lagi, tapi tadi pagi saya bangun lebih awal, ngobrol sama anak-anak, doa bareng mereka, main sebentar, dan kemudian papi jalan lagi? Iya gitu. Tapi nanti papi balik, ada siang, ada pertemuan, ada urusan sebentar, baru sore kita ketemu lagi, malam saya persiapan. Jadi memang waktu memang agak terbatas di semuanya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin di semuanya. Jadi ya time management. Dan saya percaya gini, ya kayak yang dikasih 1-2 itu lah, yang 1 dikasih justru nggak ngapa-ngapain kan. Iya. Artinya gini, dan sepanjang yang saya pelajari, justru orang yang sibuk yang bisa melakukan pekerjaan. Kamu kasihlah pekerjaan kepada orang yang nggak sibuk, yang nggak ada ngapa-ngapain, nggak akan, justru dia nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kasih orang sibuk pekerjaan, tambahin pekerjaan. Dalam konteks pemerintahan kita punya Pak Luhut gitu ya, yang jabatannya sejembreng segala macam, presiden apakah presiden kasih dia, tapi semuanya well done gitu, karena dia sudah biasa mengelola semuanya. Dan semakin banyak kita kelola, kita akan semakin tahu prosesnya, sehingga waktunya itu nggak butuh terlalu banyak. Saya kerjaan kantor. Waktu saya pertama masuk di keuangan, saya tiba 2 jam lebih awal daripada jam kantor, saya pulang 4 jam lebih akhir daripada jam kantor. Saya lakukan itu 2 bulan pertama, karena saya mesti belajar semuanya. Dan karena saya tahu, tim saya pasti anggap remeh saya dong. Nggak punya background keuangan, ini orang bisa ngapain? Gitu. Dan saya harus dapat respect mereka dengan kualitas yang saya punya, bukan cuma dengan otoritas yang diberikan perusahaan pada saya. Jadi saya mesti memastikan itu. Tapi setelah itu, setelah saya pelajari semuanya, sampai sekarang saya nggak perlu banyak waktu lagi seperti semula karena saya udah ketemu polanya. Jadi semua sih begitu gitu ya. Lebih spesifik dikit. Kalau saya di teologi dan seni, kami suka nyebutnya ada gear kreatif sama gear paperwork gitu ya. Gitu. Ada kayak gitu juga? Iya, artinya gini. Saya menyadari diri saya, kelemahan saya itu saya nggak bisa terlalu detail. Ya, saya tidak bisa saya nggak punya panduan yang jelas soal waktu tuh, karena saya lebih kreatif orangnya. Tapi dengan kesadaran itulah saya memperbaiki diri saya. Ini kelemahan saya memperlengkapi di situ. Jadi planning saya semuanya clear,
setiap kerja Pak Morris tahu ada framework yang selalu dibikin gitu ya. Betul. Karena kelemahannya di situ. Jadi itu yang saya lakukan. Gitu. Dan memang benar sih, saya lihat dari framework yang Pak Yohanes Sirait punya tercapai. Dan balik ke kata-kata Pak Yohanes tadi, justru kasih kerjaan sama orang sibuk malah accomplish ya gitu. Mungkin itu juga kali yang membuat Pak Yohanes Sirait dari seorang anak pahat ya, Persekutuan Anak Hamba Tuhan. Saya mention sebanyak mungkin organisasi ini di podcast kali ini. Jadi dari upbringing seorang anak gembala yang punya hati misi gitu ya. Sampai akhirnya justru Airnav dulu ya, masuk Airnav walaupun keuangannya cukup baru, tapi justru di GBI itu Pak Yohanes Sirait dipercayakan bersama-sama dengan Pak Yohanes Nahway juga ya saat itu ya, untuk jadi ketua politik dan pemerintahan. Justru malah Tuhan percayakan gitu. Justru pas Pak Yohanes sibuk, Tuhan malah percayakan dan memang benar accomplish. Makanya Gempar kembali di revive gitu ya. Ini unik, mungkin akan banyak yang cukup nanya perihal kepercayaan Tuhan ini ke Pak Yohanes Sirait. Kenapa sih GBI berpolitik gitu? Sampai sebatas apa sih gitu GBI berpolitik? Kepercayaan seperti apa dengan framework seperti apa gitu? Sekalian mungkin saya penasaran, Pak Yohanes sempat bilang di luar podcast ini tentang statement politik itu suci, gitu. Apakah ada kaitannya semua ini tentang kepercayaan Pak Yohanes Sirait di politik di bawah GBI? Boleh mungkin jelasin lebih dalam situ. Terus terang, ketika periode BPP ini dimulai Pak Rubin, kemudian dibuat Departemen Demitrak, ya. Pak Yohanes Nahway ketuanya, di dalamnya ada politik, sebenarnya cukup mengagetkan ya. Arti gini, betul. Kita telah mendorong isu ini sejak lama, dan sekarang Pak Rubin melakukan itu. Tentu saja gini, perlu dipahami bahwa politik yang dilakukan Gereja Bethel Indonesia bukanlah politik praktis ya. Arti gini, politik praktis yang kita mengarahkan kepada kandidat ini segala macam, tidak. Makanya seperti yang mengetahui ketika Natal 2 tahun lalu ya kan, kita meminta sambutan Pak Ganjar waktu itu sebagai Gubernur Jawa Tengah, walaupun kita tahu bakal jadi pemimpin nih gitu ya. Waktu itu Pak Anies juga kita mintain gitu ya, karena tadi kita tidak mau dianggap condong kemana gitu, dan sebagai organisasi Pak Rubin memberikan garis terhadap itu dan saya setuju. Tapi apakah soal politik dan gereja? Gini, karena kita bicara di Pentecostal Podcast yang dimiliki oleh STT, maka saya bilang bahkan lebih radikal begini, teologi itu adalah politik, tidak boleh teologi itu apolitis. Gini, karena kalau teologi itu apolitis, dia tidak akan relevan dengan kehidupan. Dan kalau kita lihat sejarah, sepanjang sejarah dari mulai penciptaan sampai kemudian kelahiran Yesus sebagai juru selamat, semua itu terjadi dalam konteks politik, dalam bingkai politik, gitu ya. Bagaimana kemudian misalnya dalam Mika disebutkan bahwa akan muncul itu di Bethlehem, di kota yang kecil. Dan bagaimana kita lihat kemudian bahwa Yusuf dan Maria itu bukan orang Bethlehem lagi tinggalnya, gitu kan. Tapi kemudian lewat peristiwa politik, itu dipaksa mereka pada waktu itu untuk kembali ke Bethlehem pada waktu itu, untuk menggenapi nubuatan itu. Dan pemaksaannya bagaimana? Lewat peristiwa politik kan. Lewat sensus yang sudah jalan, sudah dilakukan, bahkan menurut beberapa sejarah itu kan tahunan ya, sensus itu. Tapi kemudian muncul terjadi pergantian wali negeri di situ, yang punya kedekatan dengan Sisar, sehingga dia merasa mesti melakukan apa yang Sisar putuskan, dan dia mendorong orang untuk, karena sensus ini kan bicara bukan hanya sekedar menghitung jumlah, tapi sebagai dasar perpajakan. Kemudian dia paksa orang untuk kembali sensus, sehingga mau nggak mau di momen itu ya ini harus kembali. Sepanjang pelayanan Yesus juga demikian, gitu. Jadi politik itu relevan dengan gereja. Memang sekarang politik kita lihat prakteknya demikian, tapi saya bilang politik itu suci, mengacu pada buku yang ditulis oleh mendiang politisi Kristen Indonesia, Bapak Sabam Sirait. Politik itu, dan pada dasarnya politik itu suci kan, karena itu perjuangan terhadap orang banyak. Tapi memang sekarang kita lihat prakteknya nggak demikian. Ya tapi esensinya demikian, maka kita balikin. Sama juga dengan bisnis kan.
gitu loh. Kalau kita bilang prakteknya banyak, praktek bisnis, gitu loh. Nah, jadi gereja GBI kemudian dan makanya itu nampak jelas dalam master plan ke depan GBI yang dilakukan oleh BPP sekarang ya. Di tahun sekian kita punya calon sekian, kita punya ini sekian. Yang sebelumnya kami pernah lakukan waktu saya di DPA, framework 25 tahun pergerakan ke depan. Kenapa? Karena tujuannya bukan apa, tujuannya adalah tadi ada sesuatu yang kita lakukan. Karena usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu tempatkan itu kan di situ. Gitu. Dan ini kan sebagai kontribusi kita untuk negara. Justru saya senang kenapa GBI melakukan ini, karena puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, Gereja Betel Indonesia yang dulu dibangun, didirikan, kalau kita baca sejarah GBI ya, yang ditulis Om Ho, itu begitu begitu miris situasinya gitu ya, dan kita dapat tekanan dari macam-macam. Tapi sekarang oleh anugerah Tuhan kita sudah menjadi diberkati seluar biasa ini, Gereja Betel Indonesia ya. Hampir semua kota itu gereja terbesarnya, gedung gereja terbesarnya mayoritas mungkin dimiliki oleh Gereja Betel Indonesia lokal ya kan. Dan di momen itu kita tidak mau berpuas diri, kita tidak mau hanya bangun Menara Babel, tapi apa kontribusi yang kita lakukan? Salah satunya politik, yaitu apa? Melahirkan pemimpin-pemimpin, ya orang-orang untuk kita utus ke dalam politik. Disitulah dalam konteks tadi ya GBI berperan. Gempar juga demikian. Gempar juga didirikan oleh GBI melalui DPA waktu itu ya, ketika saya ada di DPA. Oh jadi udah dari DPA, kira-kira periode tahun keberapa? Saya di DPA kan 2009-2013 sekretaris, wakil sekretaris, 2013-2017 jadi sekretaris. Di momen itu kita dirikan Gempar, gitu ya. Dan 2009-2013 itu kita mulai campaign soal isu ini, pentingnya. Kemudian 2013 di Kongres di Manado diputuskan harus bentuk organisasi. 2014 di Rakernas kita bentuk Gempar itu. Tapi ini untuk keumatan ya. Jadi didirikan oleh Gereja Betel, itu jelas dalam anggaran dasar Gempar, tapi untuk Kristen dan Katolik. Karena kita belum punya organisasi pemuda Kristen dan Katolik untuk itu. Tapi ini artinya gini, tidak terafiliasi dengan partai politik apapun. Makanya ada di pembina kita ada orang Gerindra, ada orang Golkar, ada orang macam-macam. Dan mereka menghargai kayak sekarang ya. Misalnya adik Pak Prabowo, Pak Hasim, itu salah satu penasihat di kita. Ada juga dari kubu lain nih. Tapi dalam pelantikan-pelantikan Gempar sekarang, Pak Hasim nggak ikutan dulu karena abangnya akan mau jadi capres nih. Dan dia menghargai itu. Dan dia bilang itu ya. Kenapa? Supaya nggak terafiliasi nih kita. Gitu. Dan anggota-anggota kita ada orang Demokrat, ada macam-macam gitu, kecuali PKS lah ya. Gitu ya. Jadi karena kita tidak terafiliasi dengan partai apapun dan arah apapun gitu. Jadi yang penting kita memperlengkapi supaya orang punya value, punya konten, tapi juga how to-nya juga penting kan. Karena politik itu saya bilang tuh rimba. Jadi itulah kenapa gereja harus ada di sana. Ya, gitu. Kardinal Jameson dari Filipina yang menggerakkan People Power Filipina bilang politik itu harusnya suci, tapi politik itu gelap sekarang. Karena itu tugasku lah membawa Yesus masuk dalam politik. Karena di mana Yesus ada, semuanya jadi suci. Itu yang kita lakukan. Nah, Pak Yohanes Sirait bicara politik dan luar biasa banget bisa menyangkutkan ke kajian lingkup sosioteologisnya. Tapi saya penasaran, kalau misalnya antara teologi dan bisnis dan teologi dengan seni memang dimulai dari mereka yang dikotomi dulu, ya terpisah dulu, juxtapositionnya tuh besar tuh antara kanan kiri, baru kita bisa nyentuh asimilasi atau akulturasinya jadi satu di praktisnya GBI. Tapi kalau politik justru nyatu dulu, baru secara sejarah separation of the church Roma Vatikan, akhirnya sekarang jadi dikotomi. Nah berarti memang apakah sekarang lagi berusaha ada sinkronisasi perjalanannya? Kalau memang misalnya itu tujuannya, argumennya apa? Soalnya kalau bisnis sama seni ya emang dari awal terpisah. Sekarang kita coba. Jadi secara sejarah nggak cukup banyak bukti bahwa atau nggak ada bukti yang begitu besar nyatakan bahwa keduanya itu nggak boleh bersatu. Baru kita bangun argumen yang perlahan-lahan gitu. Nah tapi ini kan secara sejarah ada separation of the church-nya gitu. Jangan sampai gereja dan kenegaraan dan politik itu nyatu, dampaknya
destruktif di beberapa titik gitu. Perang salib berapa kali dijadikan contoh, Roma Vatikan selalu dijadikan contoh gitu. Apakah Kristen justru punya jalan baru atau akankah mengulang kesalahan yang sama gitu? Ya. Nah, tadi menarik Pak Morris sebut ya, ada ekonomi, ada seni, politik. Sebenarnya ini kan kalau ditarik ke atas ini apa sih? Budaya kan? Iya. Culture. Iya. Jadi sebenarnya ini kalau dalam konteks kekristenan, dalam konteks diskursus teologi, ini adalah pembahasan antara hubungan Kristus dan budaya. Jadi sepanjang sejarah gereja mungkin terjadi beberapa penyimpangan seperti itu. Bahkan kalau tadi bicara ilmu pengetahuan pun, gereja punya banyak dosa kok terhadap ilmu pengetahuan, ya kan? Iya. Jadi politik juga demikian. Memang sejarah sedikit berbeda tadi pembagian dilakukan karena ada kepentingan di situ. Dan karena para politisi juga menyadari agama itu sangat lekat sehingga acap kali digunakan menjadi alat politik kan. Tapi kita menariknya bukan ke situ. Ini ada untuk kita mawas diri hati-hati. Tapi sebenarnya ini adalah upaya untuk kembali kepada mandat awal, mandat budaya bahwa yang ada dalam Alkitab, bahwa kita harus berkuasa atas semua itu. Atas mandat budaya itu. Lewat apa budaya ini? Culture-nya kita rubah lewat mana sih? Ya tadi, politik, seni, sama ekonomi. Gitu. Dan politik punya kekuatan lebih untuk itu. Kita lihat di masa pandemi sekarang, hanya kekuatan politik yang bisa bilang jangan ibadah kan. Iya. Dan kita pun oke, kenapa? Karena memang kondisinya begitu gitu ya. Tapi even nggak begitu pun di beberapa negara terjadi banyak represi soal itu politik. Karena itu dialah dasar, karena dia ngatur sistem. Jadi gini, kenapa gereja masuk dalam politik ini? Karena kita tidak ingin hanya memperbaiki simptom, tapi kita ingin memperbaiki sistem. Kalau cuma simptom 1-2, sistem. Termasuk sistemnya adalah gini, politisi Kristen ada, oke. Gereja nggak ikutan, itu satu sisi itu. Begitu jadi baru proposal masuk, gereja bilang semua dukung. Tapi satu sisi juga ada bahwa di tempat-tempat yang mayoritas Kristen, para pemimpinnya udah Kristen juga selama ini kok, tapi nggak terjadi transformasi. Kenapa? Karena mereka nggak punya konten apapun. Jadi kita tuh politiknya adalah di situ tuh. Ya, memastikan di situ, sehingga ketika mereka melakukan praktikal, mereka punya paradigma, mereka punya guidance, apa yang harus dilakukan. Karena sekali lagi saya bilang ini rimba kok politik ini. Itulah kenapa butuh terang Kristus di dalamnya. Panggilan transformasi untuk itu. Luar biasa Pak Yohanes akhirnya tarik ke atas semua ke budaya. Dan akhirnya ternyata 3 poin itu adalah sub budaya berarti memang gitu. Dan ini yang memang dilihat sama Pak Ruben ya sebagai Ketua Umum GBI. Makanya di Demitrak ada ketiga-tiganya itu dan memang yang 3 itu. Dan menarik ya, artinya gini, Pak Ruben itu membuatnya kan departemen misi transformasi kreatif. Jadi ini bukan hanya soal bagaimana bikin orang ngerti politik, ngerti seni, ngerti bisnis. Kalau itu di banyak tempat bisa. Tapi bagaimana ini menjadi sebuah misi untuk mentransformasi budaya, mentransformasi manusia. Membuat orang kembali kepada bentuk semula yang Tuhan inginkan. Jadi konteksnya tuh misi nih. Konteksnya bukan sekedar jadiin orang oke gitu. Untuk apa? Tapi konteksnya misi. Dan misinya misi transformatif. Nah, kreatif kenapa? Karena bukan dengan cara yang biasa gitu. Betul. Nah, betul. Memang itu kaitannya adalah akhirnya kepada tujuan misi. Karena kaitan secara teologisnya adalah the first commandment yang dikasih Tuhan ke Adam dan Hawa. Ya, penuhilah bumi dan kuasailah kanker. Kalau kalimat NASB-nya. Yang saya penasaran adalah kalau di sejarah mungkin ada buktinya bahwa dari politik bisa menjadi alat misi. Mungkin ada konversi agama atau misalnya pertobat baru dari misi politik. Kalau di Indonesia misi seni ada dari Wali Songo, tapi buktinya memang kita lihatnya dari Muslim ya gitu. Nah, kalau proof di Indonesia apa? Pernah ada catatan recordnya misi politik dan akhirnya benar-benar membawa pertobatan? Paling simpel gini, mungkin bukan bawa pertobatan, tapi kalau kita bicara konteks Indonesia ya, ketika Indonesia berdiri itu kan ada Piagam Jakarta kan, bahwa ketuhanan Maha Esa dengan menjalankan syariat agama tertentu bagi pemiliknya, yang kemudian oleh para politisi Kristen pada waktu itu bilang nggak bisa gitu dong.
Kalau kita mau bicara mungkin secara populasi EU mayoritas. Tapi kalau kita bicara secara teritori, kayaknya kita mayoritas deh waktu itu ya. Oh, oke. Timur semua segala macam. Kalau gitu kita lepas deh gitu. Iya. Kemudian Bung Hatta, Nasir segala macam bilang, it's okay, nggak usah deh. Dan itulah jadi Pancasila sekarang. Nah, itu menjaga kita kan. Gitu. Itu menjaga kita. Kemudian memang untuk menggunakan politik sebagai gini-gini. Kehadiran politik itu bukan untuk mengkristenisasi. Bukan bikin orang Kristen jadi banyak. Tapi bagaimana membuat orang banyak sekristen mungkin. Iya. Lihatnya harus gitu. Contoh begini. Misalnya birokrat ya. Birokrat itu tuh kayak bilang, wah enggak loh, birokrat tuh punya satu, dari yang saya pelajari, birokrat tuh pokoknya atasnya gimana deh. Kita tahu dulu kita punya gubernur di DKI Jakarta yang oke kerjanya, dan tiba-tiba sampai semua kelurahan juga jadi oke. Datangnya on time, melayani masyarakat, iya kan? Nah itu kan nilai-nilai. Jadi nggak perlu kamu bikin orang, wah saya jadi pemimpin, kemudian orang Kristen jumlah jadi meningkat. Nggak perlu. Kalau jumlahnya meningkat tapi mereka masih malas-malasan, mereka masih mengut-pungut segala macam, untuk apa? Tapi begitu kamu tunjukin value-value kekristenan, mengasihi, mengampuni, tapi kerjanya benar, segala macam, produktif. Gitu ya, lebih spesifik, value Protestan misalnya kalau kita lihat dalam konteks Eropa gitu kan. Dan itu menghasilkan perubahan, transformasi. Orang kemudian kalau ada tuh dua yang bilang, wah itu kenapa? Oh iya, karena nilai Kristus. Ya. So nilai-nilai itu masuk dalam diri mereka. Jadi tugas kita tuh bukan bikin orang Kristen jadi banyak, tapi bikin orang banyak sekristen mungkin. Oke, luar biasa banget. I'm amazed. Jadi memang menyampaikan Kristus dalam bentuk nilai, berarti bukan hanya brand agama lagi, gitu. Mulai dari situ, baru nanti kita izinkan Roh Kudus untuk berkarya. Percakapan yang dalam dan teologis, tapi mudah-mudahan tetap mendarat ya, gitu. Nggak teologis banget juga sih, ya, lebih praktisnya. Oleh karenanya, bicara tentang nilai, saya pengen banget mungkin Pak Yohanes bisa sampaikan visinya. Kita semua tahu sama-sama Pak Yohanes adalah salah satu calon ketua DPA untuk periode mendatang, gitu. Hasilnya kita masih belum tahu, gitu, kita nanti lihat nanti kira-kira beberapa hari lagi ke depan. Kira-kira Pak Yohanes apa ada visi khusus tertentu yang pengen dibangkitkan dari DPA apabila terpilih? Saya mungkin mulai dengan why-nya dulu ya. Kenapa sih gitu? Jadi sama seperti periode sebelumnya kan juga teman-teman dorong saya, walaupun sebenarnya saya nggak pengen. Sama seperti sekarang tuh juga awalnya tuh saya pikir udahlah ya gitu. Saya udah pernah di DPA selama 2 periode sebagai wakil sekretaris nggak jadi ketua memang, tapi Pak Morris pernah beberapa kali ke daerah jalan dan lihat buah-buah pelayanan yang kita lakukan ya. Ada orang jadi kepala daerah, jadi pengusaha, jadi gembala, jauh lebih banyak lagi, ada yang punya sekolah gara-gara visi yang kita tanamkan. Dan waktu saya di DPA sama sekarang karir pribadi saya belum sebagus inilah. Oke. Pada momen itu oke. Tapi sekarang jauh lebih tinggi dari situ lah. Jadi personally saya juga merasa, udahlah ya, gitu, nggak usah lagi. Tapi kemudian saya melihat, turun ke daerah dan melihat tadi pergerakan yang kita lakukan ini semoga tidak dipersepsi negatif, tapi inilah fakta yang saya lihat ya, bahwa pergerakannya kemudian berhenti ya, even di aspek spiritual. Kalau teman-teman lihat gereja Batak Karo Protestan beberapa bulan lalu tuh bikin kayak semacam pertemuan raya kongres mereka lah di Karo sana, luar biasa, lebih Pentakosta dari kita. Yang hadir NDC Worship kalau saya nggak salah. Dan dia bikin segala macam yang saya merasa di aspek itu saja tanda kutip ya, generasi muda kita sekarang kok kayak gitu, apalagi di aspek yang lain yang kita lihat ya. Pak Morris ada beberapa kali hadir dan melihat bahwa ada kerinduan dari teman-teman di bawah untuk ayolah Bang, jalan lagi.
Tapi yang utama adalah papa saya kemudian ngomong gini, waktu saya ngomong sama papa saya bilang begini, seperti apa yang disampaikan oleh Mordekai kepada Esther. Jangan kau pikir karena hidupmu sudah enak, kau kemudian tidak melihat pergumulan generasi itu. Jadi kalau demi kenyamanan saya nggak akan mau sih. Terutama karena saya pernah running organisasi ini, kemudian saya sekarang mengevaluasinya, ada bukan tugas yang mudah. Terutama dengan beberapa perubahan yang lain, bukan tugas yang mudah untuk membuatnya running seperti dulu. Ya, kita dulu punya training di seluruh daerah yang melatih secara data ya, ribuan orang, belasan ribu yang kita latih. Buahnya sudah terlihat di banyak tempat, di banyak lokasi. Kemudian agak terhenti. Jadi ini bukan jalan yang mudah. Jadi sebenarnya makanya terus terang beberapa teman bahkan kecewa sama saya, kecewa tanda kutip, ayo dong kamu maju. Saya bilang ntar saya doa dulu, saya nanya beberapa orang dulu ya kan ada, kalau teman-teman lihat video ada 5 orang yang saya tanya. Dan sebelum saya memutuskan mengkonfirmasi itu semua, saya nggak bilang iya kepada beberapa orang. Makanya beberapa ada yang udah pindah deh, ya nggak apa-apa, it's okay karena bagi saya ini pelayanan. Jadi itu dulu, ada pergumulan generasi. Terutama gini, kita ini punya bonus demografi dalam konteks Indonesia ya. Bonus demografi itu simpelnya itu lebih banyak populasi yang produktif dibanding yang tidak. Dan ini generasi muda. Nah, apa yang harus kita lakukan di situ? Bonus demografi ini kan dia itu hanya akan jadi berkat dalam konteks Kristen, hanya akan jadi manfaat kalau dia tidak hanya kuantitatif tapi dia kualitatif. Kita punya banyak orang muda tapi nggak produktif, nggak kerja, itu beban bagi negara, Pak. Tapi kalau semua produktif, kualitasnya bagus, itu akan membantu mengangkat kita. Apalagi kita punya keinginan Indonesia 100 tahun nanti kita jadi negara maju, nomor 4 paling buruk nomor 6. So, apa tugas generasi muda Kristen di sana? Especially dalam konteks GBI, saya bilang tadi kita sekarang adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan dengan semuanya. Generasi muda kita juga begitu. So, sekarang apa yang kita harus lakukan untuk itu? Untuk dalam konteks tadi ya, yang saya bilang mengupayakan kesejahteraan kota di mana kamu akan tempatkan. Jangan lupa itu untuk orang di pembuangan loh. Kita ini pendatang di bumi ini. Di dalam konteks itu apa? Nah, atas dasar itulah kemudian yang saya, kalau teman-teman lihat ketika saya kemudian kita running untuk ini, ya semoga Tuhan menyertai perjalanan ini. Yang saya gunakan kan sehati, ya, align dengan apa yang ada di BPP. Betul. Ya, sehati itu apa sih? Itu bukan program, tapi profile. Jadi karena tantangannya ini, so kita banyak orang tuh langsung lompat. Oke, saya melakukan ini. Kamu melakukan ini untuk apa? Gitu. Kita punya problem ini, dan punya problem ini hanya bisa diselesaikan dengan profil generasi muda. Jadi sehati saya itu adalah profil generasi muda yang harus kita lahirkan. Setelah kita tahu profilnya apa untuk punya kebutuhan ini, barulah kemudian kita turunkan ke dalam program-program, kegiatan-kegiatan. Jadi frameworknya gitu tuh. Saya mulai dengan profil dulu. Nah, saat itu profil. Generasi muda tuh saat itu apa sih? Servant leadership. Tapi saya tidak mau menerjemahkannya gini, kan kepemimpinan yang menghamba, kita terjemahkan gitu ya. Saya mau menerjemahkannya sebagai hamba yang memimpin. So, dia bukan pemimpin yang menggunakan cara hamba, tapi dia adalah hamba yang memimpin. Jadi dia yang pertama adalah hamba. Karena inilah sebenarnya yang Tuhan mau. Sebagaimana Kristus jadi hamba, kita demikian. Sehingga kita nggak akan terlalu pusing soal nama lah, soal beginilah. Karena sejatinya dia adalah hamba. Jadi saya mau melahirkan karena anak muda sekarang tuh hebat-hebat Pak Morris. Tapi hambanya ini kurang nih. Sehingga ketika dicoel dikit kemudian dia ini. Jadi yang pertama itu hamba. Setelah dia jadi hamba, dia memimpin. Kemudian exceptional thinkers. Dia harus jadi, pemikirannya harus clear. Harus unggul dalam pemikiran generasi muda kita. Nggak boleh begitu ketemu, ya kemarin saya ketemu dengan banyak pemimpin generasi muda di berbagai dunia. Masa kita pelongo gitu kan, dalam konteks nasional juga demikian, nggak bisa dong. Dia harus jadi pemikir yang eksepsional. Kemudian helpful collaborator. Kita ini nggak bisa ngerjain semua sendiri. Contoh kalau Tuhan percayakan kita jadi ketua DPA, kita tinggal berkolaborasi kok dengan banyak departemen yang ada di BPP, gitu loh.
Kita bahas keluarga segala macam sudah ada dalam pemilihan keluarga. Yang pemuritan untuk generasi muda kita tinggal menyesuaikannya sudah ada dalam pemuritan. Jadi nggak perlu, termasuk juga dengan eksternal. Di zaman kami kita punya kerjasama dengan untuk anak itu kerjasama dengan apa namanya yang CBN itu Superbook, gitu loh. Kenapa? Karena waktu itu pada momen itu Superbook sudah punya semua fasilitas, iya kan? Kan teori gampang aja, kalau kamu nggak bisa kalahin dia, berteman aja sama dia, kolaborasi. Dan terbukti kontennya, yang bikin konten di Superbook itu, even sampai sekarang kalau saya nggak salah, adalah Kak Manto yang waktu itu ketua biro anak kita. Jadi kolaborasi, gitu loh. Tapi wah ini nama, ya, oke, saya tahu nama organisasi penting. Tapi jangan lupa, jangan hanya sekedar cari nama, tapi nggak laku tuh produk segala macem, ngapain? Kita harus kolaborasi kok. Dan pekerjaan Tuhan ini terlalu kecil untuk dikerjain sendiri. Jadi helpful collaborator. Bahkan kenapa helpful collaborator? Kita lebih dulu deh kolaborasi, nggak usah jaga-jaga. Kemudian agile communicator. Zaman sekarang butuh komunikasi. Dan komunikasi itu harus agile. Kamu nggak agile, zaman sekarang kamu dilindas karena zaman berubah dengan cepat. Kalau kita bicara krisis, saya kebetulan mempelajari banyak krisis. Dulu krisis itu per 30 tahun, kemudian per 10 tahun, even krisis ekonomi. Ya. Tapi kemudian krisis itu cepat sekali sekarang. Dari krisis 97 di Asia ke krisis Amerika, itu 10 tahun kan, 2008 kan, 10 tahun. Tapi setelahnya krisis Eropa 2012 itu cuma bentar aja 4 tahun. Habis itu ke krisis yang ada sekarang, tiap tahun ada krisis sekarang. Jadi kita harus lebih agile dalam berkomunikasi. Kemudian T, transformative problem solver. Ada banyak problem sekarang. So, kita harus jadi problem solver. Tapi penyelesaiannya itu harus transformatif. Kenapa? Karena tadi, sekali lagi, kita bukan menyelesaikan simptom, tapi kita membereskan sistem. Oke? Kemudian I-nya itu adalah impactful innovator. Jadi kita harus inovasi. Sekarang banyak orang kita harus inovasi. Iya, tapi inovasi kamu itu ada dampak nggak sih? Yang kita bikin ini, kita bikin ini hanya di atas meja semua, hanya di atas kertas. Bahkan nggak ada impact-nya sama sekali. Pelayanan itu apa sih? Pelayanan itu kan impact sama inspiring, itu aja sih pelayanan. Impactful, inspiring. Gitu. Jadi harus jadi impactful. Itu yang profile. Dan kita, kalau saya percaya, kalau kita punya generasi muda GBI yang punya kualifikasi 6 ini saat ini, maka kita tinggal send kemanapun jadi berkat bagi bangsa dan negara. Dan berkontribusi untuk mendorong negara kita, ya, Indonesia, kemudian kawasan kita, Asia Tenggara, karena berpikirnya harus global. Ke depan kita sudah jadi warga global kok, nggak bisa mikirnya tuh hanya parsial aja, nggak bisa. Saya percaya akan jadi berkat kalau itu yang terjadi. Wow, I'm inspired. Gitu. Luar biasa sekali, kami doakan yang terbaik tentunya untuk hasilnya, untuk GBI, untuk anak muda GBI, dan juga untuk STTBI. Oh iya. Karena STTBI pasti jadi kolaborator, salah satu kolaborator utama mungkin ya untuk DPA berikutnya. Iya, harus. Karena gini, bicara STTBI ya. Iya. Saya besar di sini, lulus dari sini. Bahkan sebelum saya datang ke sini kuliah, saya ada beberapa kali nemenin papa saya datang ke sini. Ya kan, dulu papa saya ngajar PPL kan di Jonggol segala macam untuk semua mahasiswa. Jadi bahkan waktu papa saya sering ke Jakarta, saya ingat KS Tubun 253 itu karena itulah surat yang kami tuliskan sama papa waktu berdidikan di sini, ngajar di sini. Dan jangan lupa GBI itu ada tanda kutip. Karena ini kan. Betul. Dalam konteks sejarahnya pada waktu itu. So, kolaborasi juga akan, kalau Tuhan percayakan, akan dengan STTBI. Saya harap sih dunia pendidikan jadi center of excellence. STTBI center of excellence, ketemu segala macam dan kolaborasi. Tapi memang tadi ya, kalau kita bicara sistem, Pak Morris, problem organisasi itu sebagus apapun semuanya tetap butuh duit. Ya kan? Karena itu organisasi juga, tadi karena saya bilang bukan itu, kalau Tuhan percayakan di gini, sekarang organisasi kita tuh kan oke, ada biro ini dalam konteks DPA ya. Tapi pembagiannya gimana sih? Kalau Tuhan percayakan, saya pengen tuh misalnya DPA tuh, ada biro ini. Kita harus punya biro mana yang cost center, mana yang profit center.
Harus ada biro yang profit center. Karena anggaran dari BPP itu kan dibagi bukan hanya ke DPA, ada banyak departemen lain. Dan generasi muda sekarang harus bisa. Ya, beberapa event yang dipercayakan oleh BPP kita tangani, hampir bisa dikatakan mandiri secara keuangan. Gitu. Kita bisa mendatangkan secara keuangan. Ya, DPA kan periode sudah selesai kemarin ya. Dan agak mirisnya itu karena pas pelaporan keuangannya juga ternyata tidak banyak dana fundraising yang didapatkan. Baik fundraising internal maupun produksi yang dilakukan. Nah, itu harus clear. Jadi ke depan kalau pertanyaan kita, itu akan ada biro yang, ini profit center nih. Dia harus mendatangkan profit. Bisa nggak? Bisa. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Betul. Baik profit untuk pelayanan. Simpelnya gini loh, kita bisa bikin biro yang gereja sekarang butuh banyak hal soal branding dan lain-lain, macam-macam di sini. Sama yang di luar itu. Gitu. Saya pikir gini, jangan sampai sekarang ini ya, salah satu waktu saya maju itu saya tanya beberapa orang. Salah satunya mungkin, wah kita pilih Bang Anas karena udah mandiri secara keuangan. Saya bilang, ya itu mungkin oke, tapi itu nggak sehat secara organisasi. Maksudnya dan saya merendahkan organisasi. Kalau saya gini, saya punya duit, tenang aja saya akan biaya DPA. Saya menghina organisasi ini. Organisasi ini lebih besar dari saya, Pak. Organisasi ini, DPA, GBI itu lebih besar daripada individu-individu yang ada di gereja Bethel. So kalau saya bilang, saya akan biayai, saya menghina organisasi ini. Yang kita lakukan harus apa? Membuat sistem di mana organisasi ini punya duit. Jadi saya punya kerinduan ke depan kalau seperti kita DPA, setelah saya berhenti, itu siapapun yang punya visi, punya kerja, punya track record, walaupun dia tanda kutip secara finansial nggak terlalu oke, dia bisa jadi ketua. Kenapa? Kalau organisasi itu sudah punya aspek-aspek ekonomi yang menghasilkan sendiri. Kita sudah punya unit-unit bisnis yang menghasilkan sendiri, sehingga isu itu harusnya nggak jadi problem karena kita akan menghambat orang yang punya visi, punya segala macam, tapi mungkin secara ekonomi belum sestabil yang lain, nggak bisa gitu, nggak boleh, Pak. Jadi 4 tahun saya pikir bisa meletakkan fondasi gitu untuk itu, sehingga ya kan periode kita 4 tahun ya, sehingga ke depan tuh apalagi orang muda kan, Pak Rubi itu bilang orang muda tuh tembalimannya tipis dompetnya. So kalau tipis terus ya kan, jadi ketika di organisasi itu ya itu dipertimbangkan, nggak boleh. Saya pikir ke depan itu tidak boleh jadi pertimbangan. Kenapa? Karena organisasi sudah punya duitnya sendiri. Bisa nggak? Ya bisa. Caranya bagaimana? Ya kayak waktu kita bikin Natal tuh orang gimana nih bikin Natal dari banyak tempat, mau nggak sih orang ngumpulin cuman nyanyi satu lagu ya live ngumpulin orang, tapi bisa kok. Bagi orang yang ngerti emang nggak bisa membayangkannya, tapi bagi kita yang ngerti menjalankan, kita tahu cara handle-nya. Gitu. Wow, ya dan orang-orang itu yang justru membuat GBI yang besar itu semakin maju gitu, karena memang kinerja setiap individu, dan luar biasanya individu-individu itu banyak berasal dari SLBI. Salah satunya ada Pak Yonas Sirait gitu. Nah, apakah Pak Yonas Sirait ada pesan untuk mahasiswa-mahasiswa yang tebal imannya, tipis dompetnya itu? Sekaligus mungkin ada kesan Pak Yonas Sirait saat masih di STTBI yang bisa jadi pesan historik gitu ya, bisa jadi motivasi buat pendengar-pendengar, terutama tentunya keluarga Seminari Bethel. Iya, saya seperti bilang tadi, seminari ini rumah kita. STTB ini adalah tempat yang sekarang GBI punya banyak SDT, itu faktual, sudah jalan nggak apa-apa. Tapi saya pikir STTBI harus punya tempat yang khusus. Jadi STTBI harus melahirkan krem de la kremnya GBI harusnya. Itu bisa nggak? Bisa, karena semuanya masih itu kan, Servire cum Spiritus Sancti kan. Artinya gini, untuk teman-teman yang sedang belajarlah semaksimal mungkin. Belajarlah sekeras mungkin. Jangan istirahat sebanyak mungkin. Kerjalah. Tubuh, gini. Kesehatan penting dijaga, tapi saya pikir gini, saya istirahatkan paling banyak 5 jam sehari ya. Agak nggak sehat mungkin, tapi saya percaya gini, mesin itu kan tergantung
gimana dipakainya. Kalau kita dibiasakan dari muda, it's okay kok. Gitu loh. Tapi maksud saya gini, belajar sebanyak mungkin, berdoa sebanyak mungkin, timba ilmu sebanyak mungkin, maksimalkan sebanyak mungkin, bangun relasi sebanyak mungkin. Lagi sekarang sebagai mahasiswa pastilah susah segala macam, oke lah gitu ya. Tapi percayalah, ketika kita lakuin semuanya, Tuhan tuh bilang kan, I know the plan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu mungkin nggak tahu, tapi aku tahu kok. Yang penting kamu lakukanlah yang terbaik. Belajar sungguh-sungguh dan pelajari semua aspek. Tentu karena kita sekolah teologi ya, harus sangat excel dalam teologi ya. Tapi juga belajar yang lain. Kenapa? Karena dalam kata pengantar skripsi saya tulis, papa saya selalu bilang gini, kamu tuh harus punya teologi langit yang membumi. Artinya teologi itu setinggi mungkin, konsep teologi kamu harus mapan, bagus, oke. Tapi juga harus mendarat, harus membumi, harus jadi berkat. Jadi kerja keras, belajar yang sungguh-sungguh, jalani hidup ini ya dengan pimpinan Tuhan, berupaya sebanyak mungkin. Saya yakin Tuhan tuh dengan tangannya yang luar biasa sanggup lah. Even kalau jalan kamu salah, tapi agak nggak pas gitu ya, tapi dengan cara itu Tuhan bisa kok membelokin. Ya, tapi yang penting tadi punya semua modal itu dulu. Amin. Gitu. Luar biasa. Dan nggak nutup kemungkinan ya, walaupun kuliahnya di STBI bisa jadi SVP Senior Vice President di Airnav. Iya, ya. Dulu waktu lagi saya kuliah di sini, saya pikir jadi apa ini kuliah di STBI, paling jadi pendeta juga gimana lapangan kerjanya, formnya bentuknya gimana. Iya, dan banyak kok senior kita sekarang di banyak tempat ya. Di banyak tempat, betul. Tapi yang penting gini, tapi saya cuma mau gini, ada juga teman-teman saya banyak tempat, tapi saya ketemu nggak pelayanan lagi, jangan dong gitu. Karena sekolah kita ini bukan sekolah untuk membuat orang dapat gelar sarjana supaya hidup lebih baik, enggak loh. Betul. Papa saya bilang gini, kamu tuh bukan cari hidup, kamu tuh beri hidup. Iya, betul. So gini, boleh kerja di mana saya, tapi konsepnya jangan cari hidup, please. Iya. Gitu. Ya orang Barat bilang, if his will, his bill. Iya kan? Kalau kehendak Tuhan, bill-nya bill dia, tadi hanya Tuhan gitu loh. So don't worry about that. Oke. Sekalian jadi penutup Perkoso Podcast kita, saya ada a little kit, rapid fire question. Ada dua kata. Pak Yohanes Sirait boleh pilih mana yang paling Pak Yohanes Sirait. Oke. Ini supaya nggak boleh pas ya? Nggak boleh. Ini supaya komunitas Perkoso Podcast bisa lebih ngerti lebih dalam mungkin untuk tentang Pak Yohanes Sirait. Oke, mudah-mudahan sudah siap. Kita coba ya. Oke. Pak Yohanes Sirait, lebih planning atau lebih teknis? Teknis sebenarnya. Teknis. Belakang mimbar atau belakang panggung? Belakang mimbar. Belakang mimbar. Dinamis atau statis? Dinamis. Ambisius atau konsisten? Konsisten. Konsisten. Teamwork atau my work? Teamwork. Teamwork. Pemimpin atau dipimpin? Pemimpin. Perencana atau pelaksana? Perencana. Oke. Long term atau short term? Long term. Extrovert atau introvert? Extrovert. Visioner atau pelaksana? Visioner. Visioner. Alright, luar biasa. Oke, Pak Yohanes Sirait, ada satu humble memento dari Perkoso Podcast. Mudah-mudahan bisa diterima jadi satu kenang-kenangan. Terima kasih sudah ngisi jadi salah satu narasumber yang begitu spesial untuk Perkoso Podcast. Terima kasih. Saya terhormat diundang ke sini. Waktu Pak Morris kabarin, saya agak sedikit tidak percaya ya. Saya terhormat kembali di sini. Luar biasa. Ya, melihat semua perubahan dilakukan, apresiasi untuk para pimpinan STTB dan yayasan yang melakukan banyak hal yang luar biasa. Yes. Berharap saya bisa memberikan kontribusi lebih besar. Amin. Untuk tempat kita ini. Amin. Oleh karenanya, kami menutup Perkoso hari ini dengan sama-sama kita berikan salam Ikrais. Ini salam Ikrais ya? Iya, salam Ikrais. Salam Sehati. GBI. Saya tuh. GBI Sehati, DPA Sehati. Dan terakhir, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.